Semua hal baru pasti ada penolakan. Tapi kan disruption ini, kalau kita cerita lebih dalam lagi, dia kan bermula dengan deception, Kak. Deception itu penolakan, Kak Cindy. Nah, penolakan atau tidak terima, ya kalau penolakan ya tidak terima, ya. Iya. Kadang kita mau menyangkal bahwa sekarang itu udah eranya gitu, Kak Cindy. Iya. Nah, ini dibutuhkan mindset yang baru. Pola betul-betul harus berani beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Yang sekarang ini kita bicarakan, Kak Cindy. Nah, pasti ada penolakan di sana. Tapi bagaimana mau nolak kalau tiap hari yang disuguhkan adalah itu saja. Akhirnya terima. Itulah disruption tadi. Perlu dilakukan transformasi terhadap budaya organisasi sehingga yang tadi adalah penyangkalan atau penolakan itu tidak terjadi, Kasih. Kita harus merubah organisasi mindset itu untuk lebih terbuka lagi, gitu. Nah, di pemimpin-pemimpin rumah sakit itu atau pemilik-pemilik rumah sakit itu harus mendukung perubahan ini untuk menjadi kebutuhan yang berkesinambungan lebih jauh. Kebutuhan bukan hanya mindset yang dirubah, tapi digital mindset itu juga yang dirubah, Kasih. Karena begini, Kasih, sebenarnya digital mindset itu sudah terjadi lama, Kasih. Contohnya, pasti di rumah sakit pakai gadget yang canggih, punya judulnya nggak usah sebutnya, tapi nama buah kan. Dia pakai gadget buahnya itu kan, ya kita karena nggak boleh sebut betul ya, merek ya. Nah, tapi jangan dia pakai merek buah tertentu itu, tapi mindsetnya masih seperti buah yang di bawahnya, gitu loh. Iya. Ya, contoh. Ya, udahlah kita langsung bilang aja. Dia menggunakan apel tuh, tapi mindsetnya masih jeruk. Susah. Inilah yang harus digital mindset di sini. Jangan cuma untuk gaya-gayaan bawa apple, tapi ilmunya baru sampai di jeruk, belum sampai di apple itu. Nah, itu dia. Jadi digital mindset yang perlu dirubah. Digital mindset ini yang sangat penting untuk seluruh organisasi. Karena apa? Ini membuat kita bertahan. Kalau nggak, kita nggak bertahan, Kasih. Iya, betul. Dan mindset digital ini bila terbuka, kita mampu memenangkan persaingan di area teknologi ini. Maaf, Kasih, bukan ria atau bukan sombong, industri rumah sakit itu paling keren. Setiap hari ada teknologi baru di obat-obatan yang setiap hari ada muncul teknologi baru. Setiap hari ada indikasi baru loh, Kak Cindy, sehingga setiap hari dibutuhkan belajar dan belajar. Gitu. Makanya di sana banyak seminar, banyak training, banyak namanya CME itu, Clinical Medical Education itu tiap hari dilakukan, Kak Cindy. Karena apa? Ya mesti. Nah, Kak Cindy akan terjadi orang galau karena mereka akan berhadapan dengan musuh individual sendiri, musuh di dalam diri mereka sendiri, atau musuh diri mereka sendiri. Nah, musuh diri mereka sendiri ya kayak tadi itu, Kak Cindy. Itu namanya dia akan menghadapi disruption dengan diri dia sendiri dan dia galau itu. Halo Bapak Ibu dan para healthies yang saya hormati, bertemu dengan saya Doni Tahapari dalam acara Hospital Business Program. Program yang membicarakan secara lengkap bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan bed occupancy ratio atau yang kita kenal dengan BOR rumah sakit di masa saat ini. Namun sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa Bapak Ibu dan para healthies membunyikan lonceng agar Bapak Ibu dan para healthies mendapatkan notifikasi-notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Dalam diskusi beberapa kali dengan teman-teman, kadang-kadang mereka suka bertanya ke saya, Coach Doni, kita mau mulai dari mana untuk
saat ini. Malah ada yang bertanya lagi, lebih spesifik lagi itu. Apa Saya tuh? jadi bingung, mau mulai dari mana? Hmm. Dia selalu menjawab, mulai dari internal dulu. Mulai dari yang sederhana-sederhana dulu. Yaitu misalnya fingerprint tadi itu. Kita bikin konteks fingerprint ya. Iya. Kalau kita mau mulai disruption dari sana, mulailah dari situ. Contoh begini, kita sudah bikin fingerprint itu, kita setting, kan fingerprint ini kan artificial intelligence, salah satu artificial intelligence, ya kan, atau cognitive computerized, di mana kita setting dia kan, nah kita setting dia begini. Fingerprint atau pada saat kedatangan melalui fingerprint ini lebih dari 5 menit, ya, jadi durasi yang kita berikan kesepakatan bahwa kita masih punya tenggang waktu sampai 5 menit ke depan. Jadi kalau kita datang ke rumah sakit, misalnya jam 7, waktu rumah sakit, kita setting sampai jam 7:05. Karena apa? Ya kita kasih toleransi 5 menit misalnya. Nah setelah 5 menit, berani nggak rumah sakit bikin bahwa itu tidak termasuk alfa di sini? Inilah disruption yang harus dilakukan di rumah sakit. Jangan kita gaya-gayaan pakai fingerprint, tapi itu nggak dilakukan, gitu. Sehingga begitu datang jam 7:06, sebaiknya pulang saja. Udah dianggap terlambat. Ya. Nah, incumbent rumah sakit mampu nggak melakukan itu, perbaikan di dalam. Iya, itu dulu. Itu hal paling kecil loh, fingerprint itu. Jangan cuma kita gaya-gayaan aja tentang fingerprint, tapi nggak ada. Kan iya, betul, Coach. Iya, harus berani di situ, Mas Ini. Kita harus berani di situ supaya masuk ke terminologi selanjutnya itu orang akan mulai sadar dan orang mulai disiplin di sektor itu dulu, kedatangan dulu. Ya kan, karena dia pasti prepare nih. Rumah saya jaraknya sekian kilometer, dibutuhkan waktu sekian. Beda dengan kita di Jakarta, Kasini. Di Jakarta tuh kan banyak orang tinggal di Bodetabek, kan? Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Jadi mereka udah tahu. Iya, jadi kalau jam setelah subuh langsung terminal bus penuh, itu hal biasa di Jakarta. Iya, saya pernah dengan Februari tahun lalu saya asist satu rumah sakit di Siantar. Kota Siantar itu kecil, hanya 15 km persegi. Terlambat, Kak Cindy. Terlambat. Saya bertanya, kenapa kamu bisa terlambat? Oh, tempat saya jauh, Pak. Saya bikin di map itu seberapa jauh tempatnya ya. Iya. Itu ternyata cuma 8 km dari rumah. Jauh katanya. Gimana orang Depok yang datang kerja ke Jakarta ya? Gimana orang Tangerang yang datang kerja ke Jakarta? Iya, betul, Coach. Gimana orang Bekasi lebih ke belakang sana lagi, ya kan? Bekasi Kota Madia, Bekasi Kabupaten, ya, datang kerja ke Jakarta ya. Waktu kemacetan, ya kan? Seperti itu. Nah, ini yang perlu kita rubah dari hal-hal kecil dulu. Sehingga kalau dia tahu 8 km dari rumahnya itu dibutuhkan sekian menit, berarti dia mesti prepare bangun lebih pagi itu. Sebenarnya kita bersyukur bagi kita yang sholat subuh ya. Karena dengan sholat subuh itu kan kita sudah dibangunkan ya. Kita udah muncul dari situ, Kasin. Iya kan? Nah, kita muncul dari situ, kemudian setelah sholat subuh selesai, kita prepare untuk datang ke ya. Iya. Tapi kalau habis sholat subuh terus kita tidur lagi. Jadi dari hal-hal kecil dulu. Karena itu yang saya bilang tadi, rumah sakit dan klinik itu harus bertempur melawan yang tak terlihat. Nah, lawan tak terlihat tuh ini kesini, yaitu internet tadi itu. Iya kan? Karena kita kan nggak lihat itu. Tapi bisa koneksi kemana-mana kan kasih. Begini kasih. Konteksnya adalah dengan smartphone ini, dia udah bisa mengetahui tentang kita. Iya kan? Karena apa? Rumah sakit juga
sudah lebih harus terbuka dengan pelayanan mereka kan. Nah saat ini kan saya selalu bilang rumah sakit kan lebih terbuka, seluruh jam praktek, seluruh pelayanan dokter yang ada di sana kan. Kalau kita buka di media sosial yang ada mereka, misalnya rumah sakit A katakan lagi kan, sudah muncul tuh, sudah muncul tentang pelayanan kita tuh. Nah mereka juga akan lihat tuh rumah sakit yang lain tuh. Mereka mulai membanding-bandingkan loh rumah sakit kita. Iya. Sementara dalam konteks JKN atau BPJS itu, fasilitas, kita kan datang pertama di fasilitas pertama, misalnya Kasini datang ke poliklinik ya, BPJS, atau ke puskesmas dulu kan Kasini. Baru setelah untuk menindaklanjuti diagnosa yang kita punya itu, atau ya keluhan yang kita punya, kita harus dirujuk ke fasilitas selanjutnya. Nah, BPJS itu memberikan 3 pilihan untuk pasien dan puskesmas tadi itu. Kakak sudah bisa lihat apa sih feature dari rumah sakit ABC yang ada di puskesmas kakak itu. Dan itu kakak berhak memilih. Oh, rumah sakit yang ini menurutku kurang bagus. Yang ini juga masih biasa-biasa saja. Aku mau yang ini. Pilihannya ada di situ. Itulah yang namanya rumah sakit bersaing melawan musuh-musuh yang tak terlihat. Karena teknologi yang membuat itu. Iya.